Halo, hari ini Miss mau membawa kalian ke pembahasan soal latihan yang Miss bagikan minggu lalu. Di sini ada 10 soal. Nah, lagi-lagi pertama-tama Miss beritahu cara pengerjaannya adalah temukan terlebih dahulu apakah dia perintah, apakah dia pernyataan ataukah dia pertanyaan. Nah, don't smoke over again. Jangan merokok lagi. Lalu lihat reporting sentence-nya apakah dia past tense atau present. Ternyata past tense. Ini harus tetap. Itu dia. Jadi reporting sentence itu tetap. Speech-nya yang kita ubah. Udah. Ternyata depannya tadi kan kita bilang larangan. Kalau larangan di depannya harus dibantu oleh kata not to. Nah, perhatikan ada kata to di sini. Pernah Miss beritahu bahwa kalau ada kata to di depannya harus infinitif. Infinitif artinya adalah kata kerja yang tidak diberikan imbuhan apapun. Maka smoke-nya ini tidak perlu diubah. Ini langsung kita pindahkan kemari saja. Lalu tanda seru, tanda petik tidak perlu kita pindahkan. Oke, kita masuk ke yang kedua. He says, dia berkata. Oke, ini tetap, itu Miss bilang kan? Ini tetap, oke. Tenet, udah. Khusus untuk perintah, di depannya pasti infinitif. Jadi nggak perlu kita peduli apakah ini present atau past. Tapi kalau yang nomor 2 ini, reporting sentence-nya kan present. Maka statement-nya juga harus tetap present. Maka they ini nggak mengacu kepada siapapun, maka tidak kita ubah. They, maka tenses-nya tetap. They have come here many times. Itu untuk nomor 2. Kita masuk ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ini langsung lihat yang ada di speech-nya. Yang ada di speech-nya adalah yang diberikan tanda petik ini ya. Ingat, direct speech-nya adalah yang diberikan tanda petik ini. Nah, kita masuk ke indirect speech-nya. Kalimat tidak langsungnya, ini langsung pindahkan aja seperti Miss bilang. Guru itu berkata, nah lihat ini kan kalimat perintah. Dari mana Miss tahu itu kalimat perintah? Karena dia diawali oleh kata kerja, gitu ya. Kalau kata kerja dia diawali kata kerja, maka bantu dengan kata to. Kalau tadi negatif dia bantu dengan kata not to. Maka ini pakai itu. Kata kerja di depannya tidak perlu diberikan imbuhan apapun. Jadi ini tinggal Miss pindahkan aja ke sini ya kan. Tapi perhatikan ada sesuatu yaitu guru tersebut berkata untuk menuliskan 3 halaman esai dan mengirimkannya di akhir minggu ini. Nah, kan ini kan secara tidak langsung. Maka ini diubah menjadi that. Maka kalau teliti lagi kalian memperhatikan gambar yang Miss kirim di penjelasan Miss beberapa minggu lalu, di sana ada semua ya. Oke, kita masuk ke yang nomor 4. Lihat langsung speech-nya. Ada kata don't, maka itu adalah kalimat perintah berbentuk negatif, maka tinggal bantu dengan kata not to. Ini langsung pindahkan saja. The girl said to the robber, perempuan itu berkata kepada pencuri itu. Udah, kalau ada kata don't, maka bantu dengan kata not to. Don't-nya hilangkan, udah langsung ambil take-nya, ya kan? Maka not to take. Lalu ada kepunyaan di sini, my money. Perempuan itu berkata kepada pencuri untuk tidak mengambil uangku, kan nggak mungkin. Maka uang siapa? Apakah uang pencuri atau uang perempuan itu? Uang perempuan itu kan, kepemilikan si perempuan tersebut adalah, kepemilikan perempuan adalah her money. Maka tepat sekali, perempuan itu berkata kepada pencuri itu untuk tidak mengambil uangnya. Oke, itu dia untuk nomor 4. We will enter to the number 5. Okay, let's see here the speech. The speech is, did you have an appointment? Apakah kamu memiliki perjanjian dengan Mr. Slamet atau Pak Slamet? Ini kan yes no question. Dari mana kita tahu yes no question? Kalau di depannya diawali oleh auxiliary. Ya, ingat seperti itu. Nah, kalau dia pertanyaan yang Miss bilang adalah ubah dia menjadi pernyataan atau statement. Statement itu adalah subjek ditambah predikat. Udah. Kemudian
ini kan past reporting sentence-nya. Pindahkan ke bawah, maka semuanya harus diubah ke past. Udah, kalau dia pertanyaan yes no question, bantu dengan apa Miss bilang kemarin? Bantu dengan kata if. Nah, if-nya huruf kecil ya. If, udah, sekretaris tersebut bertanya kepadaku, apakah kamu memiliki perjanjian dengan Mr. Slamet? Kamu ini sekretaris tersebut apa atau aku? Maka aku kan, aku bentuk subjeknya adalah I. Udah, ada kata did di sini. Did itu kan bentuk past tense. Udah, bentuk past tense maka ubah menjadi past perfect. Past perfectnya did apa? Menjadi had. Udah, ada kata had kan? Di depannya kan harus kata kerja ketiga. Apa kata kerjanya di sini? Ada kata have. Have ubah menjadi bentuk ketiga, maka menjadi had. Had juga. Udah, had an appointment with Mr. Slamet. Jangan lagi pakai tanda tanya, jangan lagi pakai tanda petik. Lihat di sini. Kalau sekiranya tadi di sini Miss bikin bukan have di soal direct speech-nya itu, mungkin tahu kalian mengubah ini menjadi bentuk ketiga. Cuman yang membuat kalian sengaja Miss buat agar mengecoh adalah ini. Jadi ini muncul bersamaan gitu. Jadi ini adalah auxiliary, ini adalah kata kerja ketiga. Itunya itu gitu ya. Jangan sampai lupa. Sering Miss munculkan yang seperti itu sebenarnya ya. Oke, kita masuk ke yang nomor 6. Lihat langsung di speech-nya di sini. When will you submit your paper? Ada kata when, itu adalah WH question, ya. WH question berarti WH-nya tetap di sini, tapi yang ini diubah menjadi pernyataan. Ini tetap, Linda Asmi tetap, oke. Hilangkan tanda koma, hilangkan tanda petik. Linda Asmi, when, udah, maka ubah menjadi sentence, will you submit your paper ini. Maka ambil subjeknya duluan, you kan. Linda bertanya kepadaku, kapankah kamu mengirimkan tugasmu? Kamu ini adalah aku, kan gitu kan. When, I, udah. Ada kata will. Will itu ubah ke bentuk lampau. Maka will menjadi would. Jadi coba dicek lagi gambar yang Miss kirimkan di penjelasan sebelumnya. Linda bertanya kepadaku, kapan aku akan submit? Ini kan modal auxiliary sebenarnya, maka di depannya wajib tetap infinitive. Will submit your. Kepemilikan your diubah menjadi punya aku kan gitu kan, maka menjadi submit my paper. Itu dia. Oke, kita masuk ke yang nomor 7. Yang nomor 7 di sini langsung lihat ada kata how did she know about our secret? How did, maka how tetap di sini, ini juga tetap past tense. Past tense maka semua harus diubah ke past tense ya. Jojo ask me how, she ini siapa? Jojo bertanya kepadaku bagaimana dia tahu tentang rahasia kita. She tidak ada di reporting sentence sama sekali, maka langsung saja bikin di sini tetap she. Udah. Nah, lagi-lagi did itu kan past tense, maka ubah menjadi past perfect. Past perfect adalah had. Udah. Know ini kata kerja pertama, ubah menjadi bentuk ketiga, maka menjadi had known. Udah. About our secret. Our itu kan kepemilikannya Jojo dan aku. Maka di sini tetap our, bukan menjadi their karena ada aku di sana. Kalau sekiranya tadi di sini ada 2 orang atau lebih dari 1 orang dan tidak ada aku di sana, maka ini menjadi they atau their, gitu ya. Maka menjadi Jojo asked me how she had known about our secret. Istilahnya di sini rahasia kita, maka di sini menjadi rahasia kami, gitu dia. Next, yang nomor 8. Ya, yang nomor 8 di sini langsung lihat ini, I can't watch. Udah, ini kan subjek ditambah predikat kan? Maka ini adalah statement atau pernyataan. Kalau dia pernyataan, maka bantu dengan kata that. Lalu lihat reporting sentence-nya di sini. Ini kan past tense, maka semuanya harus diubah ke past tense. Brian said to May that bahwa, udah, I ini siapa? Brian berkata kepada May, aku tidak bisa menonton pertandingan bola kaki karena aku sedang belajar bahasa Inggris. Aku ini Brian atau May? Maka dia adalah si Brian, kan gitu. Brian, oke, jangan Brian deng.
bikin kata ganti orangnya. That he, ada kata can't di sini. Can ubah menjadi lampau, maka menjadi he could. Could not harusnya kan, tapi boleh juga ini untuk mempersingkat. He couldn't watch. Ingat, ini juga adalah modal, di depannya harus infinitif. Couldn't watch the football. Langsung copy aja sampai ke bawah ya. Ingat, jangan pakai tanda petik lagi. Udah. Brian berkata kepada May bahwa dia tidak dapat menonton pertandingan bola kaki karena aku sedang belajar bahasa Inggris. Apakah aku tetap? Enggak kan? Karena berarti si Brian tetap ya. Maka because he. Udah. Ada kata M di sini. M is MR itu kan present. Ubah ke bentuk lampau maka menjadi was were. Was were. Punyanya he itu was atau were. Maka gunakan kata was. Oke. Kita masuk ke yang nomor 9. We enter to number 9. Okay, in number 9 here, let's see the speech. Diawali kata kerja di sini. Berarti ini kalimat perintah. Kalimat perintah. Kenapa diawali kata kerja? Maka kalau kalimat perintah tinggal tambahkan kata to. Ini pindahkan ke sini kan gitu. Tinggal pindahkan ini ke sini. Kemari di indirectnya tinggal tambahkan kata to. Kata kerjanya tetap gitu ya. Cek, tinggal copy kemari. Perhatikan ya. Doni berkata kepadaku untuk memakan sarapanku, kan enggak kan? Untuk memakan sarapan siapa? Ya sarapan si Doni kan? Maka ini kepemilikannya jangan punya ku lagi. Maka kepemilikan si Doni adalah his, dia kan laki-laki. His breakfast, di sini boleh dikasih koma atau boleh juga menggunakan kata because karena dia lapar. Dia kenyang gitu ya. Maka dia, he, ada lagi is MR di sini, maka menjadi he was full. Lanjut ke yang nomor 10, ini adalah soal yang terakhir. The teacher asked her, ini tetap, meskipun dia past tense, yang ini diubah ke bentuk lampau. Ada past perfect, present perfect, maka ubah ke past perfect, itu dia. The teacher asked her, have you finished your homework? Have you, ini kan auxiliary, maka ini adalah yes no question kan? Maka kalau dia yes no question boleh dibantu oleh kata if atau whether. Tadi udah kita coba pakai if, sekarang kita pakai whether. Penggunaannya sama saja, sama-sama berarti jika atau apakah, tetapi dia bukan bertanya tapi menyatakan. Whether you ini siapa? Guru itu bertanya kepadanya, sudahkah kamu menyelesaikan PR-mu? Kamu ini berarti kata gantinya si her. Maka you menjadi subjek adalah she. Udah ada kata have di sini. Have itu masih present, ubah ke bentuk lampau, had. Udah ada kata had, lalu kata kerjanya adalah finished. Ke bentuk ketiganya tetap juga finished. Your homework, your itu punyanya si perempuan tadi. Kepemilikan ya, her homework. Baik, itu dia. Sekian untuk hari ini, untuk pembahasannya. Nah, sebenarnya masih lebih banyak lagi soal yang lebih sulit lagi dari ini, tapi cobalah untuk mengulang-ulang meskipun sederhana, pasti berguna buat kamu. Terima kasih untuk belajar hari ini. See you everyone.